Hai minasan, konnichiwa. Kembali lagi di YouTube Kyoushitsu Channel bersama Mira Sensei. Hai, hari ini kita akan bahas Minna no Nihongo bab 9 ya. Hai. Di bab 9 ini kita akan bahas partikel ga ya, kemudian keterangan positif yoku, daitai, skoshi, takusan. Kemudian ada keterangan negatif almari dan sing-sing. Lalu ada kara yang artinya karena, kemudian doshite artinya kenapa. Nah, itu ya. Minasan, jadi hari ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pembahasan yang pertama ya. Hai, yang pertama itu ada penggunaan partikel ga ya. Untuk penggunaan partikel ga ini ya biasanya diikuti dengan beberapa kata. Contohnya ga arimas ya, wakarimas, suki desu, kirai desu, jouzu desu, heta desu. Nah, untuk kata-kata ini biasanya partikelnya adalah ga. Ya, sebelum partikel ga itu harus ada kata benda. Ya, arti dari arimas itu ada atau mempunyai. Wakarimas artinya paham atau mengerti. Sukides suka, lalu kiraides benci atau tidak suka, lalu jozudes itu pandai, dan heta des itu artinya tidak pandai ya, kebalikannya dari jozu. Oke, contohnya watashi wa okane ga arimasu. Ya, saya mempunyai uang. Ya, sekali lagi watashi wa okane ga arimasu. Saya mempunyai uang, gitu ya. Nah, jadi partikelnya ga arimasu. Arimasu di sini artinya mempunyai. Oke, lanjut. Watashi wa anata ga suki desu. Saya menyukai Anda atau kamu ya. Saya menyukaimu gitu. Watashi wa anata ga suki desu. Hai, lanjut. Ada watashi wa nihongo ga wakarimasu. Ya, saya mengerti bahasa Jepang. Gitu. Nah, kalau misalnya dinegatifin bisa nggak Sensei? Boleh ya. Misalnya watashi wa nihongo ga wakarimasen. Saya tidak mengerti bahasa Jepang gitu ya. Hai, atau misalnya watashi wa anata ga suki ja arimasen. Boleh dinegatifkan. Saya tidak suka Anda atau saya tidak menyukaimu gitu ya. Jadi bebas ya, boleh dinegatifkan atau positif gitu ya. Hai, ingat partikel ga itu biasanya selalu diikuti dengan kata ini ya, arimas, wakarimas, sukides, kiraides, jozudes, dan hetades. Sebelum partikel ga itu harus ada kata benda ya. Hai, oke, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, hai, ada donna ya. Donna itu untuk menanyakan pilihan di antara suatu kategori. Nah, donna di sini juga bisa diartikan apa ya, minasan. Kalau sebelumnya donna itu kan yang bagaimana ya, untuk menanyakan keterangan sifat. Nah, kalau di sini itu untuk menanyakan pilihan di antara suatu kategori. Jadi harus ada kategori dulu ya. Contoh, Donna sports ga suki desu ka? Ya, Anda suka olahraga apa? Ya, jadi donna di sini itu bisa diartikan apa? Ya, kategorinya apa Sensei? Ini ya, sports. Kemudian dijawab, misal, badminton ga suki desu? Saya suka badminton. Jadi di antara kategori olahraga itu pilih salah satu jenisnya, yaitu badminton ya. Badminton nggak suki desu gitu ya, atau diganti sukinya dengan kira ya, tidak suka. Misalnya donna sport suga kirai desu ka? Kamu tidak suka olahraga apa misalnya gitu ya. Misal saka ga
suki ja arimasen atau saka ga kirai desu. Itu saya tidak suka olahraga sepak bola gitu ya, minasan. Kemudian contoh lagi, nah ini kategorinya minuman ya. Donna nomimono ga suki desu ka? Ya, Anda suka minuman apa? Kemudian jus ga suki desu. Ya, jus ga suki desu. Saya suka jus. Ya, di sini kategorinya minuman, jenisnya yang dipilih adalah jus ya atau kohi ga suki desu misalnya. Kemudian sake ga suki desu boleh ya. Seperti itu ya. Jadi donna di sini itu artinya apa ya untuk menanyakan pilihan di antara suatu kategori ya. Nah, semoga bisa dipahami ya minasan. Selanjutnya di sini ada kata keterangan positif untuk tingkatan ya minasan. Ada yoku ya, daitai, skoshi. Hayoku itu artinya dengan baik. Kemudian daitai itu sebagian besar ya. Lalu skoshi itu sedikit ya. Contoh, ini tingkatan yang paling atas ya ketika kita memahami suatu hal. Contohnya, Eigo ga yoku wakarimasu. Saya mengerti bahasa Inggris dengan baik. Berarti kalau kita presentasiin itu sekitar 90-an ya, 90% ke atas dia mengerti bahasa Inggris ya, yoku. Kemudian, hai, di sini Eigo ga daitai wakarimasu. Ya, saya mengerti bahasa Inggris sebagian besar. Ya, mungkin dia ngertinya sekitar 70-an ya, 70 sampai 80% dia paham gitu ya. Kemudian, hai, Eigo ga sukoshi wakarimasu. Saya mengerti bahasa Inggris sedikit ya, mungkin sekitar 40 sampai 50% ya. Dia mengerti bahasa Inggris, tapi tidak begitu pandai. Mungkinnya untuk sukoshi-nya hanya sedikit gitu ya, minasan. Hai, itu ya untuk kata keterangan positif untuk tingkatan. Kita memahami suatu hal. Ya, misalnya, Nihongo ga wakarimasu ka? Apa kamu ngerti bahasa Jepang? Kemudian kamu kira-kira ya, kamu itu tingkatannya udah sampai mana nih? Kan udah bisa mengira-ngira ya, minasan pada kemampuan diri sendiri. Misalnya, Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Ya, saya mengerti bahasa Jepang sedikit karena mungkin baru belajar bahasa Jepang atau belum begitu lancar dalam bahasa Jepang, ya, pakai sukoshi. Tapi kalau misalnya, saya udah lumayan nih, lumayan bisa bahasa Jepang, boleh pakai Nihongo ga daitai wakarimasu gitu ya. Atau misalnya, saya mau udah N2 misalnya, atau bahkan misalnya N1, ya berarti bahasa Jepangnya udah josu banget ya, udah pandai banget. Nah, itu boleh pakai yoku wakarimasu ya, mengerti dengan baik gitu ya. Jadi ini untuk tingkatan ya, tapi harus dalam kalimat positif ya, minasan. Yoku daitai skoshi, kemudian ikuti dengan kalimat positif. Hai, selanjutnya. Nah, kalau tadi keterangan positif, sekarang kata keterangan negatif untuk tingkatan juga ya, dalam memahami suatu hal. Contoh, hai, Eigo ga zenzen wakarimasen. Ya, saya sama sekali tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, berarti dia sama sekali tidak tahu mengenai bahasa Inggris. Ya, bahkan untuk hal yang dasar pun mungkin dia tidak paham. Gitu ya, pakainya zeng-zeng sama sekali. Dan mungkin dia tidak pernah belajar bahasa Inggris, pakainya zeng-zeng. Ini tingkatan yang paling tinggi ya. Berarti ketidak mengertiannya gitu. Kemudian contoh lain. Eigo ga amari wakarimasen. Ya, saya tidak begitu mengerti bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini itu mungkin ada sedikit yang dia pahami ya, tapi tidak semuanya dia pahami. Jadi ya tidak begitu mengerti bahasa Inggris, tapi mungkin paham sedikit-sedikit mah, gitu ya, minasan. Oke, semoga bisa dipahami ya, minasan untuk zeng-zeng dan amari ya. Jadi zeng-zeng itu
tingkatan yang paling atas ya untuk hal yang negatif. Ya, zengzeng wakarimaseng sama sekali tidak mengerti. Kalau amari itu di bawahnya ya tingkatannya. Amari wakarimaseng tidak begitu mengerti ya. Berarti ada hal yang dimengerti sedikit tapi kebanyakannya ya mungkin tidak paham ya. Hai. Oke, selanjutnya oke, masih kata keterangan positif ya, tapi di sini untuk kuantitas ya, berarti ada jumlah ya, minasang kalau kuantitas. Kalau tadi ada tingkatan ya, sekarang kuantitas. Ada takusang, takusang itu banyak, ya, skoshi itu sedikit. Oke, contoh, okane ga takusang arimasu. Ya, saya mempunyai banyak uang. Nah, berarti uangnya banyak ya. Nah, ini berarti kuantitas jumlah. Berarti jumlah uangnya banyak gitu ya. Kemudian okane ga sukoshi arimasu. Saya mempunyai uang sedikit ya. Ada uangnya, cuman mungkin sedikit ya, tidak banyak. Jadi kebalikannya dari takusang. Itu ya. Jadi untuk kuantitas atau jumlah ya, minasan. Ada takusang banyak, sukoshi sedikit. Hai, semoga bisa dipahami ya, minasan. Kita lanjut. Hai, selanjutnya ini untuk kuantitas ya, kuantitas juga, tapi untuk kalimat negatif ya. Ada amari dan zengzeng. Contoh, hai, okane ga amari arimasen. Ya, okane ga amari arimasen. Artinya, saya tidak begitu mempunyai uang, ya. Berarti dia punya uang tapi tidak banyak, ya. Mungkin ini hampir sama dengan yang Sukoshi tadi, ya. Hai, selanjutnya, hai, okane ga zenzen arimasen. Saya sama sekali tidak mempunyai uang, gitu ya. Berarti dia sama sekali tidak mempunyai uang, gitu ya. Untuk kuantitas juga boleh. Kalau tadi kan zenzen wakarimasen, tidak mengerti, tidak mengerti atau tidak paham sama sekali gitu ya. Nah, untuk kuantitas juga boleh ya zeng-zeng harimaseng. Minasang sumimasen ini harusnya zeng-zeng itu ada di atas ya minasang. Kenapa? Karena zeng-zeng itu kan tingkatannya lebih tinggi ya, alias dia itu benar-benar tidak mempunyai atau sama sekali tidak mempunyai. Kalau amari berarti dia mempunyai tapi sedikit gitu ya. Jadi sumimasen ini kebalik ya, zeng-zeng harusnya di atas ya, kemudian amari itu di bawah ya. Sumimasen, minasan. Hai, selanjutnya. Nah, di sini itu ada kalimat kara. Hai, kalau dulu kita belajar kara itu artinya dari, ya. Sebelum kara itu biasanya harus ada tempat ataupun waktu. Nah, di sini kara artinya karena, ya. Syaratnya harus ada kalimat, ya. Kalimat itu yang ujungnya des, desta, ya. Kemudian ja arimasen desta, mas, masta, maseng desta dan seterusnya. Kemudian ditambahkan kara, artinya karena, lalu kalimat kedua, ini untuk menyatakan sebab akibat. Ya, karena A, saya melakukan B. Gitu, ya. Contoh, hai. Jika enggak arimasen kara, karena tidak ada waktu, ya, shimbun o yomimasen. Jadi, saya tidak membaca koran gitu ya minasan. Jadi ada sebab dan akibat ya. Sebabnya karena tidak ada waktu, kemudian akibatnya tidak membaca koran seperti itu. Contoh lain, anata ga suki desu kara ya hana o agemasu. Artinya karena saya menyukai Anda, jadi saya memberikan bunga kepada Anda gitu ya. Jadi saya akan memberikan bunga gitu. Jadi harus ada akibat, harus ada sebab, kemudian diikuti dengan akibatnya apa gitu ya. Jadi kara di sini itu harus karena ya, sebelum kara itu harus ada kalimat ya, benar-benar kalimat, kemudian tambahkan kara ya. Hai, semoga bisa dipahami ya, Minasang. Selanjutnya, hai, ada doshite. Hai, doshite itu
Mengapa atau kenapa? Berarti dijawab, nah betul, berarti dijawab dengan kara yang tadi ya. Kalau ada kenapa, pasti jawabnya karena. Contoh, doshite asa gohan o tabemasen ka? Ya, kenapa tidak sarapan atau tidak makan pagi? Gitu ya, kenapa? Nah, berarti kalian harus jawab dengan sebuah alasan. Ya, jika enggak, arimasen kara. Karena tidak ada waktu gitu ya. Jadi alasannya karena dia enggak ada waktu gitu. Makanya dia enggak sarapan. Atau lengkap boleh nggak Sensei? Boleh banget. Misal jadi gini. Jika enggak arimasen kara ya, asa gohan o tabemasen. Karena tidak ada waktu, jadi saya tidak makan atau tidak sarapan ya. Itu sekali lagi artinya kenapa atau mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan gitu ya. Hai, semoga bisa dipahami ya untuk dose atau kata tanya ini. Oke, untuk pembahasan di bab 9 ini sudah selesai ya, Minasang. Hai, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Minasang semua. Hai, ここまで終わりにしましょう。お疲れ様でした。どうもありがとうございます。